A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji tak bosan-bosan ya, dan juga tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan serta nikmat yang utama, yaitu nikmat iman dalam Islam, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan juga semaksimal mungkin untuk senantiasa menjauhi segala yang dilarangnya. Dan tak lupa kita juga mengirimkan salam ya, mengirimkan sholawat, bertangkaikan salam kepada ruh junjungan kita Rasulullah SAW, yang melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Juga tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin al-ahya'i minhum wal amwat ya. Nah, pada siang hari ini insya Allah di ruang obsesi kita akan kita bahas terkait dengan persoalan negeri muslim yang lain gitu ya, atau di belahan bumi lain yang itu memang kalau kita katakan jauh nggak sih dari negeri ini, jauh gitu ya. Tetapi tadi saya katakan bukan berarti kita tidak penting untuk membahasnya. Kenapa? Tadi sebelum kita membahas terkait dengan peristiwa serangan Israel terbaru ke Lebanon gitu ya, tentu kan kita akan berpikir apa sih perintahnya kita perlu untuk membahas terkait dengan kondisi gitu ya, kondisi yang ada di dunia hari ini gitu, atau misalnya kondisi dunia internasional perlu nggak sih kita bahas gitu, sementara kita kan hanya berada, misalnya contoh kita saat ini hanya membahas obsesi di Sidimpuan kan gitu ya. Lalu apa pentingnya gitu kita membahas persoalan Lebanon gitu, di mana letak hubungan kita gitu ya, membahas Lebanon sementara kita sendiri ada di Sidimpuan dan disekat gitu oleh negara yang berbeda seperti itu. Nah, justru disinilah kita harus menyadari gitu ya, bahwa yang namanya permasalahan dunia, yang namanya persoalan internasional, yang namanya konstelasi politik internasional, itu adalah sesuatu yang juga merupakan bagian dari ajaran Islam gitu. Jadi kan kita harus yakin gitu ya, dan kita juga harus percaya gitu bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin gitu, yang tentunya kalau kita bicara rahmatan lil alamin berarti kan kita nggak bicara skup satu wilayah gitu atau satu daerah, berarti dia skupnya adalah bumi secara keseluruhan gitu ya. Nah, sehingga kita melihat apapun yang terjadi di belahan bumi kan gitu ya, di berbagai belahan bumi itu adalah menjadi objek kan gitu ya, objek dari sasaran Islam itu sendiri gitu, dan dia menjadi objek ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu kan diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh alam gitu, bukan hanya tadi dikatakan rahmat, tapi dia juga harus disampaikan kepada seluruh alam. Nah, oleh karena itu kita lihat gitu ya, apa sih yang menjadi dalil gitu ya, ataupun benar nggak sih gitu bahwa kita itu harus gitu ya terlibat, atau kita harus peduli terhadap kondisi dunia internasional dalam perspektif ajaran Islam gitu ya, dalam perspektif syariah Islam. Nah, di dalam syariah Islam kan ada yang disebut sebagai siasah gitu ya, yaitu politik kan gitu. Nah, dalam siasah atau politik dalam perspektif Islam itu bukanlah semata-mata melakukan sesuatu sesuatu demi mengejar yang namanya kursi atau jabatan gitu, bukan kan gitu ya, bukan semata-mata itu saja, walaupun itu sebenarnya bagian dari siasah, jelas kan gitu ya, karena memang Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa agama dengan kekuasaan itu ibarat saudara kembar kan gitu ya, artinya dua hal yang sebenarnya tidak terpisah. Nah, tapi tadi saya katakan dalam siasah Islam, dalam politik Islam itu bukan hanya berbicara tadi tentang kursi dan kekuasaan, tetapi persoalan
siasa Islam itu sangat luas sekali ya. Kenapa? Karena definisi politik dalam Islam itu sendiri adalah riayati su'unil ummah gitu ya, fi dakhili wal khariji, yaitu mengurusi ataupun memelihara urusan umat itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan apa? Dengan syariat Islam gitu. Jadi memang ada aturan yang mengurusinya gitu, bukan sekedar mengurusi tapi tidak ada aturannya. Nah, jadi aturan yang jelas itu harus aturan dari Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yang mau kita urusi adalah buminya Allah. Tentu Allah lah yang lebih tahu bagaimana gitu ya aturan yang benar-benar akan mampu mengurusi bumi ini. Nah, berarti kalau kita bicara negara, kita bicara letak geografis kan gitu ya, itu tentu letaknya di bumi, bukan di langit. Dalam artian kan kita bicara penduduk bumi gitu ya, kita nggak bicara penduduk langit gitu, karena penduduk langit itu sesuatu yang gaib kan sebenarnya gitu, dan Allah itu menurunkan Al-Quran untuk mengurusi sesuatu yang nyata atau real itu dengan aturan yang sudah lengkap gitu. Kalau yang gaib itu kan Allah tidak memberikan kita pengetahuan ataupun ilmu atau urusan itu, melainkan sedikit gitu ya. Jadi yang sedikit itu kita imani, sementara yang banyak itu kita imani dan harus kita amalkan gitu, bukan sekedar kita imani tapi kita tinggalkan gitu atau kita abaikan gitu ya. Nah, maka kita lihat gitu ya, Islam ketika mengajak kita, ketika menyuruh kita, ketika mengarahkan kita gitu ya untuk terlibat ataupun untuk melihat dan juga peduli terhadap kondisi internasional atau kondisi global, itu bisa kita lihat dalam Quran surah Ar-Rum gitu ya, ayat 1-6. Jadi sebenarnya Al-Quran itu kalau kita katakan kan mungkin kalau saya pribadi sendiri, mungkin seperti Quran surah Ar-Rum ini, kalau dulu sebelum kita belajar memahami isi Al-Quran gitu ya dengan benar, misalnya dari baik itu secara tekstual, kontekstual, dan juga menurut para pakar, ulama, mufasir seperti itu, mungkin kita akan melihat teks dari Quran surah Ar-Rum ayat 1-6 ini adalah sebuah cerita kan gitu ya, sebuah cerita atau sebuah kisah sejarah masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan hari ini gitu. Ternyata bukan seperti itu gitu ya, bahwa Quran surah Ar-Rum ayat 1-6 ini adalah surat ataupun ini adalah dalil yang mengajak kita, yang mengajak umat Islam untuk melihat kondisi dunia, untuk melihat kondisi internasional gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gulibatir Rum kan gitu ya, dari ayat 2 sampai ayat 6 itu dikatakan gulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum gitu ya, ataupun Romawi, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun gitu ya, dan di negeri yang terdekat atau terendah dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Jadi Allah memberitakan gitu ya kepada Rasulullah, ada yang namanya sebuah negeri bernama Rum kan gitu ya, atau Romawi. Nah, sementara kan kita ketahui bahwa Rasul itu kan berada di Mekah kan gitu ya, berada di Mekah, dan Mekah itu juga bukan bagian dari kekuasaan Romawi saat itu, tapi ada yang namanya adidaya kan gitu ya, ada yang namanya superpower di masa itu Romawi. Nah, kemudian ada Persia, juga dulu ada namanya juga Bizantium kan gitu ya. Nah, kemudian untuk apa Allah mengabarkan ini gitu kan gitu, untuk apa Allah mengabarkan terkait adanya namanya bangsa Rom gitu ya, atau adanya adidaya Romawi. Tentu ini adalah sesuatu yang berharga dan sesuatu yang memang harus dipahami gitu, bukan sekedar Allah memberikan informasi kepada Rasulullah tanpa ada makna di dalamnya. Dan ternyata gitu ya, para ulama gitu ya, para mufasir dan juga para mujtahid, para mereka yang menggali hukum, mereka melihat dalil ini adalah sebagai sebuah dalil yang mengarahkan kita umat Islam, yaitu untuk terlibat gitu ya, atau perintah untuk mengikuti perkembangan yang namanya perpolitikan ataupun kondisi dunia internasional gitu ya. Dan kemudian juga beberapa hadis juga yang berhubungan dengan Quran surah Ar-Rum tadi,
ketika Rasulullah SAW mendapatkan sebuah hadis ya tentang bagaimana Konstantinopel itu juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin gitu ya. Kunna inda Abdullah ibni Amri bin al-As wa su'ila ayyul madinataini tuftahu awalan al-Konstantiniyatu aw Rumiyah, kan gitu ya. Kemudian fada'a Abdullahi bisundukin lahu khalaqun qala فأخرج منه كتابا فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية. Jadi kami berada di sisi Abdullah bin Amr bin As dan beliau ditanya tentang mana kota yang dibuka terlebih dahulu, apakah Konstantinopel atau Romawi. Maka beliau meminta untuk diambilkan sebuah kotak lalu mengeluarkan sebuah kitab dan berkata Abdullah bin Mas'ud, tatkala kami bersama Rasulullah SAW untuk menulis, tiba-tiba beliau ditanya, manakah kota yang terlebih dahulu akan dibuka atau ditaklukkan? Apakah Konstantinopel atau Romawi? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang terlebih dahulu tertaklukkan adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Gitu ya. Jadi ini gitu ya adalah dalil yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Juga ada Al-Quran tadi yang kita bacakan di awal, yaitu Quran surah Ar-Rum. Ini adalah dalil tentang wajibnya kaum muslimin gitu ya untuk mengetahui ataupun untuk mengikuti peristiwa global atau peristiwa dunia internasional yang hari ini memang sedang banyak terjadi menimpa kaum muslimin itu tidak baik-baik saja gitu kan gitu ya. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW ketika ada daulah di Madinah gitu ya, maka kondisi umat Islam itu kondisi yang terbaik gitu ya, kondisi yang terbaik di zamannya bersama Rasulullah SAW kan gitu ya. Nah kemudian dikabarkan bahwa ada sebuah kekuasaan, ada sebuah adidaya yang itu nanti akan tertaklukkan oleh umat Islam gitu. Berarti kan dari sinilah kita lihat juga mengapa Allah mengabarkan atau menjanjikan bahwa Islam adalah sebuah agama yang rahmatan lil alamin dan juga perintah untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Jadi ya memang untuk apa? Untuk kita mengetahui bahwa yang namanya kondisi hari ini itu tidak cukup hanya kita melihat sekitar kita saja gitu, yang terdekat gitu ya. Tetapi juga kita harus bisa melihat kondisi perpolitikan secara global dan kemudian di mana posisi kita hari ini di kancah perpolitikan global gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita membahas Palestina, kan kita Palestina yang sampai hari ini tetap menjadi pembahasan yang hot issue gitu ya di dunia internasional, bahkan pemilihan umum di Eropa gitu ya, di Amerika itu sangat bergantung dengan situasi Palestina gitu. Nah kemudian juga hari ini gitu kita lihat muncul kondisi baru di Libanon kan gitu ya, kondisi baru di Libanon, lalu dan pelakunya sama gitu ya, apa yang terjadi di Palestina itu dilakukan oleh Zionis kan gitu ya, Zionis, dan kemudian terjadi juga di Lebanon yang pelakunya juga adalah Zionis seperti itu. Nah ini kan adalah sesuatu yang dan baik Palestina maupun Lebanon itu adalah sama-sama tanahnya kaum muslimin kan gitu, kaum muslimin yang tentu kalau kita lihat siapa yang menjadi korban atas keganasan kan gitu ya, ataupun atas kebrutalan serangan yang dilancarkan oleh Zionis itu tentunya adalah warga sipil kan gitu ya, atau masyarakat sipil yang tidak ada hubungannya kan gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Zionis, IDF lah kan kita katakan begitu, dengan kelompok-kelompok yang tadinya menjadi pemicu akhirnya IDF itu melakukan serangan seperti itu. Tapi yang terjadi di lapangan justru malah korban yang berjatuhan itu bukanlah bagian dari kelompok yang mereka serang, tetapi lebih kepada tadi masyarakat sipil atau warga biasa dan kaum muslimin yang
apa namanya tadi tidak ada hubungannya dengan ketegangan yang terjadi kan gitu. Nah, tetapi bukan berarti apa namanya ya kita lalu mengkerdilkan persoalan ini atau mengecilkan masalah ini. Ya udah kan gitu ya, tangkap aja misalnya kelompoknya lalu adili dan hentikan perang. Nggak semudah itu gitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang diinginkan oleh Zionis sebagai penjajah itu bukanlah sekedar menangkap gitu ya kelompok yang dia serang, katakanlah misalnya Hamas kan gitu ya, yang mereka serang gitu, tapi yang mereka inginkan itu adalah menguasai gitu ya tanah Palestina secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu tuh ya, ketika kita melihat kondisi Libanon hari ini, tentu kita tidak bisa meninggalkan kondisi Palestina begitu. Nah, kalau yang terbaru tadi ya seperti dikatakan oleh Mbak Angel gitu ya, bahwa memang kondisi yang terjadi di Libanon hari ini itu kan terjadi sejak tertanggal 16 September gitu ya, 16 September 2024 gitu ya. Dan kalau kita merilis dari laporan resmi gitu ya dari Kementerian Kesehatan Lebanon, itu mengatakan bahwa per tanggal 17 itu ada 11 orang yang tewas kan gitu ya. Itu hari itu kan gitu ya, dan kemudian 108 orang cedera kan gitu ya akibat serangan IDF atau Zionis tadi. Dan kemudian dikatakan di total bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Zionis ke Libanon itu telah mencapai 1030 gitu ya, dengan 6000 cedera korban cedera gitu ya, dan 1030 itu menjadi korban nyawa gitu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan gitu ya dengan Gaza, itu kan Gaza itu sudah tertotal kurang lebih 41.600 orang gitu ya, yang menjadi korban serangan brutal dari IDF ataupun Zionis seperti itu. Nah, ini kita lihat gitu ya, kalau tadi kita katakan bahwa konflik di Libanon itu tentu tidak bisa kita lepaskan dengan apa yang terjadi di Palestina. Nanti kita akan lihat gitu ya hubungannya. Nah, baik, yang tadi kita sudah bahas gitu ya, kenapa kita perlu membahas ini. Kemudian yang kedua, Palestina gitu ya, kita lihat Palestina. Kita tentu tidak pernah bosan dan tidak boleh untuk lupa untuk selalu mengangkat kondisi Palestina, karena Palestina itu adalah bagian dari jantungnya umat Islam. Di sana ada Al-Quds kan gitu ya, yang menjadi milik umat Islam, dan kemudian setelah dijadikan menjadi objek permainan politik global atau kapitalis global, menjadi sesuatu yang diinternalisasi begitu. Jadi siapa pemilik Al-Quds, kemudian bagaimana mengurusi Al-Quds, itu akhirnya masuk ke meja internasional untuk mengurusnya kan gitu ya, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa seperti sekarang gitu. Kenapa? Karena kita lihat gitu ya bagaimana Palestina menjadi objek permainan politik global, mulai dari Inggris kan gitu ya, mulai dari Inggris kemudian sampai hari ini AS dengan melibatkan ataupun dengan meletakkan IDF gitu ya, ataupun negara Zionis sebagai anaknya yang untuk gitu ya, untuk kepentingannya sendiri di wilayah Timur Tengah kan gitu ya, Timur Tengah, sehingga memastikan bahwa siapapun yang tidak menerima kehadiran entitas Zionis kan gitu ya, negara Zionis yang tidak mau mengakui negara Zionis, bukan hanya dengan Zionis dia akan berhadapan, tapi juga akan berhadapan dengan AS gitu. Makanya kita lihat gitu ya bahwa wilayah Timur Tengah itu satupun sebenarnya kalau kita lihat tidak ada ya yang berpihak itu kepada umat Islam ataupun kepada warga Palestina secara keseluruhan gitu. Mereka hanya pandai mengecam kan gitu ya, hanya pandai mengutuk gitu. Tetapi bagaimana mereka dalam aksi nyata kan gitu ya, aksi nyata untuk menolong Palestina itu kan sebenarnya nothing gitu ya kan ya gitu. Karena apa ya, sekedar mengutuk, sekedar menolak, sekedar mengecam itu kan mudah saja gitu ya. Tapi kan yang dibutuhkan oleh warga Palestina itu bukan hanya sekedar lip service gitu kan, tetapi juga the real ataupun gitu ya begitu ya kan. Kemudian aksi nyata kan gitu ya, aksi nyata yang betul-betul membuat mereka tuh terbebas dari penjajahan kan. Tidak ada ya gitu, maksudnya tidak ada negara yang tidak sepakat melihat kondisi Palestina itu kan
terjajah gitu. Negara mana yang menolak ini? Itu tidak ada gitu ya kan. Bahkan AS sendiri pun mengakui bahwa Palestina itu terjajah gitu. Nah, tetapi sudah nyata seperti itu bahwa Palestina terjajah, tapi di mana dunia kan gitu ya. Nah, makanya tadi kita lihat bahwa urusan Palestina itu tidak akan bisa lepas dari urusan Timur Tengah. Tentunya nanti kita akan lihat tidak bisa lepas, pasti berhubungan dengan Libanon gitu ya, berarti berhubungan dengan Libanon gitu. Nah, makanya tadi saya katakan gitu ya, bahwa Palestina itu adalah objek permanen politik global, baik itu oleh Inggris kan gitu ya, dan juga AS yang memang meletakkan di sana, baik itu pemikiran sekuler. Inggris itu kan dulunya menginginkan Palestina itu berdiri menjadi negara sekuler ala Inggris gitu. Artinya di sana itu banyak kebebasan kan gitu ya. Ya bagaimana Inggris, bagaimana negara-negara Eropa, mereka menginginkan seperti itulah Palestina gitu. Nah, tetapi itu sebelum 1948 kita bicarakan gitu ya, sebelum Palestina merdeka. Tetapi kan gitu ya, ketika Amerika menjadi adidaya global yang punya kekuatan, punya power penuh gitu di kancah perpolitikan global, maka Amerika tidak menerima apa yang diinginkan oleh Inggris kan gitu ya, sehingga dia melihat bahwa Palestina itu adalah suatu objek yang bisa dimainkan untuk menaklukkan wilayah Timur Tengah secara keseluruhan, sehingga apa yang terjadi Palestina itu akan menjadi isu bagi Timur Tengah gitu. Makanya konflik Palestina itu di mata AS itu merupakan konflik Timur Tengah gitu. Nah, kenapa? Karena dengan dia melihat potensi Palestina secara sumber daya alam, kan Palestina ini kaya yang berhasilnya luar biasa. Bahkan dikatakan ya Gaza itu menyimpan cadangan gas gitu ya terbaik dan terbanyak di dunia gitu. Yang dibutuhkan oleh dunia ada di Gaza gitu. Nah, oleh karena itu kita tahu ya, watak AS sebagai negara kapitalis yang memang alaminya dia menjajahkan gitu ya, pengen menguasai seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah negara lain, maka dia bisa melakukan dengan cara yang soft, dengan cara yang hard gitu. Sehingga kalau untuk wilayah Palestina dengan cara yang hard, maka dia meletakkan yang namanya anaknya gitu, karena memang kan yang membidani lahirnya negara Zionis itu kan adalah AS dengan PBB gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri gitu, walaupun banyak orang yang tidak menerima hal itu, tapi faktanya seperti itulah gitu ya. Nah, kenapa? Karena dengan terjadinya gitu ya perjanjian antara Palestina kemudian AS yang ditengahi oleh PBB dengan Zionis gitu ya, maka lahirlah solusi kan untuk melahirkan negara Zionis, kemudian dengan penolakan oleh warga Palestina kan gitu ya, oleh warga Palestina, sehingga muncullah gejolak perlawanan, tentunya ya perlawanan di Palestina yang tidak ridho ketika tanah mereka dirampas gitu oleh yang namanya penduduk yang datang berbondong-bondong ke Palestina kan gitu ya, yang dulunya mereka juga adalah kelompok yang terusir. Sebenarnya kan Zionis yang banyak di daerah Palestina itu kalau berdasarkan beberapa pengamat itu adalah orang-orang Zionis ya, bangsa Zionis Yahudi yang terusir dari Jerman gitu ya, atau dari Eropa gitu, bukan bangsa Yahudi yang ada di wilayah Mekah gitu tuh, enggak gitu. Jadi memang mereka berasal dari Eropa begitu, yang memang ingin menguasai tanah Palestina gitu ya, dengan membuat, kan kita kalau lihat sejarahnya bagaimana sih Theodor Herzl itu ya, yang punya ide untuk menegakkan ataupun untuk membangun itu negara yang namanya Israel Raya gitu ya, atau negara Zionis gitu. Nah, itu idenya Theodor Herzl gitu, dan itulah yang ditentang oleh Sultan Abdul Hamid gitu ya, sampai dikatakan bahwa berhentilah Theodor Herzl itu bermimpi gitu, karena tidak akan berikan tanah Palestina walau hanya sejengkal selama aku hidup, karena itu tanah kaum muslimin kan gitu ya, dan ditaklukkan dengan darah gitu, kecuali nanti aku sudah mati, mungkin Theodor Herzl bisa lah gitu ya bermimpi kembali gitu, tapi selama aku hidup berhentilah dia untuk bermimpi gitu. Kalau seperti inilah misalnya ya, kita katakan Libanon lah, nanti kita bahas Libanon, atau Suriah misalnya terdekat, Mesir kita katakan begitu, untuk menghadapi Zionis Israel atau AS, tentu kan ini ceritanya akan berbeda seperti hari ini gitu. Tetapi kan memang ceritanya seperti ini karena mereka juga
yang diletakkan oleh AS di wilayah Timur Tengah itu adalah the puppet, kalau bahasa mereka itu ya, boneka-bonekanya ya gitu kan, boneka-bonekanya yang memang kebijakan apapun yang dilahirkan oleh AS dan juga Zionis itu mereka harus setuju. Makanya kan ada istilah normalisasi gitu ya Mbak, sehingga negara-negara Timur Tengah itu wajib melakukan normalisasi dengan Zionis. Bagi yang tidak ingin normalisasi nanti akan mendapatkan pukulan yang luar biasa. Jadi ya harus melakukan normalisasi. Makanya sejak berdirinya negara Zionis ini kan Timur Tengah itu sebenarnya sangat protes gitu ya, dan tidak suka dengan kehadiran entitas Yahudi di Palestina. Tapi demi menaklukkan wilayah Timur Tengah itu tadi, makanya dibuatlah dua hal gitu ya, dengan serangan pemikiran kemudian dengan serangan fisik seperti yang terjadi di Lebanon juga kan gitu ya, kemudian di Palestina. Nah makanya yang terjadi di Palestina. Nah kemudian kita lihat kenapa terjadi kan konflik Palestina juga memanasnya kan setelah 7 Oktober terjadi serangan Hamas gitu ya ke pertahanannya Israel begitu. Makanya terjadi serangan sampai hari ini memanas. Walaupun tadi kita katakan konfliknya itu sudah puluhan tahun terjadi. Nah, begitu juga dengan Lebanon. Kalau tadi kita lihat kan gitu ya, Lebanon itu kan juga dipicu oleh serangan pembunuhan itu ya. Yang pertama itu kan pembunuhan atas pimpinannya Hizbullah kan gitu ya, Hasan Nasrullah kan gitu ya, di Beirut ataupun di Lebanon, sehingga memunculkan serangan balik terhadap Zionis oleh pihak Hizbullah. Kemudian kemarin kita juga lihat bagaimana ledakan pager itu kan terjadi di Beirut gitu, yang tiba-tiba pager di pasar itu bisa meledak kan gitu ya, dan ini adalah balasan dari Israel gitu. Kemudian memang kalau di satu sisi kekuatan senjata itu kan Hizbullah itu tidak punya rudal udara gitu ya, yang dimiliki seperti Israel gitu. Makanya kan Israel itu menyerangnya dari udara karena dia tahu Hizbullah tidak punya serangan udara, dan Israel itu memastikan kalau Hizbullah juga tidak melakukan serangan darat, karena serangan darat itu juga akan merugikan Israel gitu. Sehingga Israel kan juga wataknya licik gitu ya, licik kemudian sangat kejam sekali gitu. Nah makanya tetapi kita lihat gitu ya, dengan alasan menyerang Hizbullah kan gitu ya, terus menerus, bahkan Netanyahu sudah mengatakan kami akan terus melakukan serangan, tidak akan melakukan perundingan damai kan gitu ya, karena kan alasan mereka adalah ingin menarik kembali wilayah yang diduduki oleh Hizbullah itu kan di wilayah Lebanon Selatan yang langsung berbatasan dengan wilayah negara Israel kan gitu ya, sehingga mereka mengatakan ingin mengembalikan tanah itu ke penduduk Israel itu yang mengungsi seperti itu, sehingga memang terjadi yang namanya kan perbatasan sering ya terjadi perebutan wilayah kan gitu ya, perebutan kepemilikan gitu, sehingga ya inilah yang memicu akhirnya memanaslah kondisi ini seperti itu. Jadi memang kita lihat bahwa kondisi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi kita sebagai umat Islam, justru sangat merugikan. Kenapa? Karena tadi jumlah 1030 korban yang tercatat itu apakah dia dari kelompok Hizbullah tadi kan, atau ini adalah korban yang memang mereka berasal dari warga sipil gitu. Yang 6.000 yang cedera tadi apakah itu adalah kelompok Hizbullah atau warga sipil? Kalau ternyata bukan kelompok Hizbullah, harusnya kan kalau itu nyatanya katanya menyerang Hizbullah, harusnya kan IDF berhenti dong kan gitu ya, karena target mereka tidak tepat sasaran lah, keserangannya salah sasaran lah gitu kan. Nah tapi walaupun tadi kita katakan salah sasaran, kemudian kita akan bertanya juga ke pemerintah Lebanon, apakah pemerintah Lebanon bertindak gitu. Bahkan pemerintah Lebanon mengatakan Hizbullah itu bukanlah perwakilan dari pemerintahan resmi Lebanon. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Kan pertanyaan besar juga. Bahkan para pengamat Eropa itu, pengamat AIS itu mengatakan bahwa andai pemerintah Lebanon mau membalas serangan Israel kan gitu ya, karena jatuhnya korban warga sipil dari Lebanon itu, mungkin satu hari negara Israel itu bisa tamat gitu. Itu baru Lebanon kan gitu ya, baru kekuatan Lebanon gitu. Cuma kan persoalannya kemana gitu lah, atau kenapa Lebanon tidak ingin membalas gitu ya serangan dari IDF? Karena tadi kita sudah bahas di awal bahwa posisi wilayah negara-negara Timur Tengah itu kan di bawah kendali AS gitu, sehingga ya tidak ada yang boleh melakukan serangan kepada anaknya gitu kan gitu ya. Inilah yang kalau kita lihat dalam Al-Quran kan Allah mengatakan memang kebencian gitu ya, apa yang ada pada orang-orang Yahudi itu memang luar biasa
gitu ya. Kita membahas itu kan Yahudi dalam konteks Zionisnya ya, negara Zionisnya gitu kan. Kalau kita bahas Yahudi secara suku bangsa itu lain lagi kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kan ada kan Yahudi yang masuk Islam, istrinya Rasulullah kan Sofiyah, kan itu bangsa Yahudi gitu kan gitu ya. Nah, kita tidak bahas suku bangsanya, kita bahas watak Zionisnya gitu, atau negara Zionisnya kan, itu yang melakukan kekerasan. Karena kalau kita tanya pun secara suku Yahudi sendiri gitu, misalnya tinggal di Eropa atau di mana, ketika kita mengatakan bagaimana tanggapan mereka atas serangan Israel misalnya ke Palestina, mereka juga mengatakan itu serangan yang biadab gitu, dan kami tidak bagian dari itu gitu ya kan. Nah, itu dia. Tapi namanya negara penjajah seperti Zionis ini tidak punya kemanusiaan gitu, tidak punya kemanusiaan, brutal, dan kemudian sangat ego gitu ya, untuk mewujudkan impian mereka mendirikan negara Israel Raya, kemudian untuk menguasai wilayah Palestina, bahkan sampai ke tadi katakan kan, tentunya kalau Israel ini ketika dia diberikan tanah sedikit saja, dia akan menjajah gitu, dia akan memperluas itu, dia tidak akan puas hanya dengan satu jengkal diberikan, dia akan menguasai, mengupayakan untuk menjengkal-jengkal gitu ya, menjengkal berapa jengkal lagi seperti itu. Nah, itu ya, jadi memang disinilah kita lihat gitu ya, kenapa akhirnya serangan itu melebar sampai ke Lebanon. Tadi kan di awal itu dikatakan itu adalah balasan dari untuk Hizbullah kan gitu ya, tapi ternyata fakta yang kita lihat di lapangan itu tadi kita pertanyakan, apakah korban yang berjatuhan itu Hizbullah kan gitu ya, atau warga sipil yang memang menjadi serangan sasaran gitu ya dari Israel sendiri gitu. Karena memang target mereka kan untuk menguasai wilayah selatan Lebanon yang memang letaknya Hizbullah tuh di sana. Tapi kan bukan hanya Hizbullah yang ada di sana gitu loh. Kita harus jujur melihat itu gitu ya kan, bukan hanya sekolah yang ada di sana gitu. Nah, oleh karena itu maka kita lihat gitu ya, lalu bagaimana gitu ya sikap kita, misalnya kita dikatakan umat Islam dan khususnya yang ada di negeri ini gitu ya, menanggapi atau melihat kondisi yang seperti ini tuh, apakah memang kita harus masa bodoh kan gitu ya, diam aja ya udahlah seperti itu. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya. Baik. Nah, tentunya kan kita pertanyaannya selanjutnya gitu ya, bagaimana sikap kita gitu ya sebagai umat Islam gitu ya, yang melihat kondisi ini, khususnya kita yang ada di negeri ini kan, kita harus diam atau bagaimana gitu. Nah, baik, tentunya sebagai umat Islam tadi sebagaimana di awal sudah kita sampaikan gitu ya, bahwa Allah itu memerintahkan kita, juga berikut dengan hadisnya bagaimana dikabarkan bahwa yang namanya sebuah adidaya itu akan ditaklukkan oleh kaum muslimin gitu ya. Maka sebagai umat Islam, apapun yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, tentu yang pertama sikap kita adalah mengimani tadi ya, mengimani Al-Quran ketika Allah mengatakan. Nah, di dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah juga mengatakan bahwa akan datang kemenangan bagi umat Islam gitu ya. Jadi kan kalau dikatakan umat Islam, tentu bukan hanya konteksnya itu adalah Indonesia kan gitu ya, tapi umat Islam secara global, artinya secara keseluruhan, atau biasa kita sebut dengan istilah dunia Islam kan gitu ya. Nah, maka kemenangan ini adalah janji Allah yang tentunya Allah tidak akan salahi, pasti terwujud. Nah, hanya saja bagaimana caranya agar ini terwujud kan gitu ya. Tentu yang namanya suatu tujuan atau suatu keberhasilan itu ada sebab akibat gitu ya, dan dia ada ikhtiar yang harus kita lakukan sehingga sampai ke tujuan dan juga sampai kepada hasil yang kita harapkan gitu. Nah, maka terkait dengan konflik Lebanon tadi gitu ya, kita ketahui gitu bahwa sebenarnya baik itu Palestina dan juga maupun sekarang serangan yang terjadi di Lebanon itu terjadi bukan karena adanya Hizbullah, bukan karena adanya Hamas kan gitu ya, tapi persoalan utamanya adalah karena adanya negara Zionis kan gitu. Karena Lebanon pun diserang itu bukan pertama kalinya di 16 September kemarin gitu ya. Bahkan di tahun 2006 itu Israel sudah betul-betul mengupayakan bagaimana merebut wilayah Lebanon Selatan kan gitu ya, merupakan perbatasan dengan negara Zionis yang sudah disepakati oleh PBB seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, kemudian
kita lihat gitu. Kalau kita diam, tidak peduli, maka yang pertama tadi berarti kita tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Oleh karena itu apapun yang terjadi di kondisi belahan dunia, kita harus peduli, kita harus tahu gitu, dan kemudian kita harus menyuarakan gitu ya, bahwa ini tadi saya katakan persoalannya bukan persoalan tadi adanya Hizbullah atau adanya Hamas, tapi lebih kepada persoalan karena berdirinya negara penjajah gitu ya, atau Zionis yang dibinani oleh superpower AS gitu. Sehingga kita di sini bahwa kondisi ini tidak akan pernah berubah gitu ya, dan apa yang terjadi di Palestina tidak menutup kemungkinan juga akan dialami oleh Libanon gitu, karena kan dulu juga alasannya adalah serangan terhadap Hamas ya kan, kemudian melebar sampai ke wilayah Gaza gitu ya, Gaza sampai ke West Bank itu juga. Kita mungkin kalau dari pemberitaan itu kan kita hanya terus mendengar Gaza gitu ya, Gaza, sementara sebenarnya bukan hanya Gaza gitu ya, tapi seluruh wilayah Palestina termasuk West Bank. Kenapa dulu Hamas itu bisa menembus IDF itu? Karena ternyata ketika tanggal 7 Oktober itu IDF itu sedang berada di West Bank gitu, makanya jebol pertahanannya karena IDF sedang berada di West Bank kan gitu ya, atau di tepi barat kan gitu ya. Nah, dan West Bank ini kan memang dekat ke wilayah Yordan kan gitu, Yordan dan juga Libanon gitu, sehingga memang termasuk juga Suriah gitu. Makanya di wilayah Timur Tengah ini kan berdekat-dekatan gitu ya, bukan negara yang macam kita misalnya dengan Malaysia masih ada kayak sekat laut gitu ya misalnya, atau sekat selat misalnya. Tapi kan kalau di wilayah Timur Tengah itu kan sekatnya cuma kayak Gaza dengan Mesir itu, coba perhatikan sekatnya dinding, cuma dinding gitu loh ya kan, yang kalau dinding itu ditembus gitu sudah sampai Mesir gitu, saking dekatnya gitu loh, gambarnya seperti itu. Nah kemudian setidaknya kan gitu ya, inilah harus kita dakwahkan. Tentu kita yang bisa kita upayakan hanyalah memiliki kesadaran politik tadi ya, kesadaran politik akan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, yang ada di wilayah lainnya, baik tadi di Palestina, ya Lebanon, kemudian juga Suriah, karena Israel juga kemarin kan sempat menyerang Suriah, lalu Iran menyerang Israel begitu. Itu kan karena Iran itu kan diserang gitu ya, kedubesnya, artinya pertahanan Irannya yang diserang di Suriah gitu, bukan karena Iran itu berpihak kepada Palestina gitu, bukan gitu, itu semata-mata bukan karena berpihak gitu ya. Karena tadi kita katakan kalau keberpihakan yang nyata itu tentu adalah bersama-sama membahu-membahu untuk menyingkirkan yang namanya penjajah dari bumi Palestina begitu gitu ya. Nah oleh karena itu maka mari kita peduli kan gitu ya, kita peduli, kita kemudian terus belajar tentang Islam, dan sampai belajar, kita berkembang sampai ke tadi siasatnya, konstelasi politiknya gitu ya, sehingga kita bukanlah di posisi yang menjadi korban politisasi gitu ya, adidaya atau negara-negara global kapitalis yang akhirnya selalu kita menjadi mangsa. Sampai kapan gitu ya kita kan seperti ini, Palestina, hari ini Lebanon, kemarin Suriah luluh lantak. Lalu siapa yang menjamin kalau kita juga akan tidak akan bernasib sama seperti saudara kita yang lainnya? Kan tinggal nunggu bom waktu aja sebenarnya kalau kita diam gitu, karena tidak bisa kita pungkiri apa yang terjadi di dunia, di konstelasi politik internasional itu berimbas ke negara kita, berimbas ke wilayah kita gitu ya kan. Omnibus Law misalnya itu kan bukan terjadi simsalabim, moderasi bukan terjadi simsalabim, itu bukan produk asli negeri ini, tapi itu produk yang dikirimkan kepada kita. Jadi nggak bisa kita tidak terlibat dengan yang namanya konstelasi politik internasional gitu ya. Jadi kita harus peka, karena selain tadi itu adalah perintah Allah untuk kita jalankan gitu ya, dan itu juga menjadi sesuatu yang memang harus kita sadari seperti itu sebagai umat Islam gitu ya. Sehingga kita katakan gini ya Mbak, kita nih terkadang terlalu terlalu direndahkan, diremehkan, dikecilkan gini. Ngapain sih berpikir sampai ke Libanon? Udah kau mikir di rumahmu aja, dapurmu aja apa asamnya nggak mengepul kan gitu kadang ya gitu. Ngapain sampai disitulah sebenarnya pengkerdilan kita itu, padahal kita itu Allah katakan adalah kuntum khairu ummah kan gitu ya, ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia. Kalau yang namanya terbaik, the best kan gitu ya, kalau sudah the best itu apa sih di atasnya? Gak ada kan gitu ya. Tapi kita selalu menjadi umat yang selalu dinarasikan kamu tuh harus berpikirnya tuh harus yang lowest gitu.
kan harus yang terendah gitu, gak usah berpikirnya sampai kemana-mana, mikir ke langit gitu, sementara di bawah masih gini. Itu yang membuat kita tuh akhirnya kan apatis dan sebagainya. Padahal umat Islam itu tadi, Rasulullah SAW di Madinah, Allah kabarkan ada Romawi. Artinya kan kalau kita lihat bagaimana kondisi Rasul di Madinah, para sahabat hari itu, rasanya kan secara akal sehat manusia mungkin kita juga rendahnya berpikir, kita kan mungkin menganggap nggak mungkin lah kaum muslimin bisa menaklukkan Romawi atau Konstantinopel misalnya, atau menaklukkan ya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Tapi kan ternyata bukan di situ letaknya gitu. Tetap di mana janji Allah yang kemudian ketika kita mengamalkan Islam secara kafah totalitas, betul-betul kita akan mendapatkan yang namanya umat terbaik, itu khairu ummah gitu ya. Tentunya tidak boleh kita abai gitu ya, dan lupa bahwa kita adalah umat terbaik, kita adalah anak cucu dari para khalifah yang hebat. Kalau kita bicara nanti juga bagaimana Sulaiman Al-Qanuni gitu ya, seorang khalifah besar ketika menaklukkan wilayah Granada kan gitu ya, dalam perang Mohawks itu hanya 90 menit. Maka para sejarawan orientalis barat mengatakan Sulaiman Al-Qanuni adalah panglima perang terhebat gitu. Kenapa? Karena dia bisa melakukan perang tersingkat sepanjang sejarah manusia gitu, cuma 90 menit menaklukkan Granada gitu ya. Nah itulah yang membuat kita akhirnya narasi-narasi itu ya membuat kita lemah, dan akhirnya membuat kita akhirnya tidak lagi mau mengkaji Islam, belajar Islam, bahkan justru malah kita umat Islam terjangkit Islamofobia gitu. Kan gitu ya, Islamofobia gitu, dan anti belajar politik jadinya kan gitu Mbak Angel gitu. Nah mungkin itu Mbak Angel untuk siang hari ini, untuk sesi kita ya siang hari ini. Jazakillahu khair, terima kasih. Itu sambil closing statement lah ya.